Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Imam, para muazin yang duduk bersama kita malam ini, yang gak bisa ku sebutkan satu persatu, yang kecil ndak ku sebut nama, yang besar nggak ku sebut gelar. Kita berdoa mudah-mudahan malam ini yang hadir ini adalah orang-orang yang Allah kasih berkah. Amin. Pulang dari sini insya Allah masing-masing kita bawa pahala. Amin. Amin. Siapalah orangnya di muka bumi Allah ini yang tidak pernah diuji? Aku mau tahu aku dulu. Ada? Ibu, diuji enggak? Ibu hidup diuji enggak? Apa ujian ibu? Mau tahu dulu aku, apa ujian kau? Apa ujian ibu? Lebih besar mana ujian seorang istri atau suami, bu? Jijik kali aku dengarnya, istri gitu dia. Kau di rumah tinggal nerima lakimu yang setengah mati cari nafkah, tahu kau? Istri pula katanya. Nggak dipikirkannya nasib kita di luar cemana, pak? Betul nggak, pak? Yang kuat, pak, biar dengar telinga orang tuh. Betul, pak? Jeritan para suami teraniaya tuh. Ini besar ini tanggung jawab suamimu, bu. Jangan kau pikir nggak ngeri jadi suami ini. Makanya seorang istri itu maaf, jangan zalim kepada suamimu, apalagi sampai menganggap suamimu itu macam tuyul. Bener, Pak Wali. Kita nih kadang-kadang laki-laki macam tuyul, pak. Betul, pak. Taulah kerjaan tuyul tuh. Cari, setor, menyusu. Besok cari lagi, setor lagi, menyusu. Itu ajalah kerja laki awak tuh. Maka hidup nih semua diuji. Jadi istri diuji, jadi suami diuji, jadi wali kota diuji nggak, pak? Tengoklah Pak Am Sakar itu. Baru berapa hari dilantik, tengok. Udah habis saja badannya, aku tengok. Memikirkan rakyat biasa itu, pak. Tengok. Ngeri jadi pemimpin ini, berat. Wah, macam saya kemana-mana diuji enggak? Berat kali lah ujiannya. Biar tahu kau dulu. Selama Ramadan ini bisa dihitung jari aku buka bersama-sama istriku. Yang lain buka sama istri orang terus kerjaan. Apa tidak keluar terus? Bener, Pak Wali. Sedih rasanya aku, betul. Sabtu kemarin aku baru kemari. Di situ semalam pulang aku ke Medan sama gubernur, sama wali kota. Tadi pagi udah balik lagi kemarin. Entah kapan jumpa biniku. Jumpa pun di bandara cuma setengah jam. Itu pun siang-siang. Mau ngapain siang-siang? Makanya hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Nih Ustadz pun diuji. Betul enggak? Tengok, dimanapun saya diundang Bapak Ibu, maaf. Foto saya tuh terpampang di mana-mana. Di jalan, di tengah kota. Semua foto saya dipampang. Nih ujian nih. Dengan kau pikir fotoku nggak ujian-ujian ini, pak. Tapi foto Ustadz dipajang di mana-mana, seharusnya Ustadz bangga. Ya memang bangga. Jadi ujiannya di mana, Ustadz? Ujiannya nanti, Pak Wali. Selesai acara, berebut orang nak mengambil baliho sepanduk untuk tutup kandang ayam di rumah masing-masing. Maka kalau foto awak terpampang di mana-mana, jangan awak senang. Begitu hilang lenyap, carilah di kandang ayam tuh. Disitulah letak butuh awak. Hari ini bersih butuh awak, besok betai-tai ayam muka awak situ. Nih. Dan ini janji Allah yang ngomong Quran. Allazi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia, kata Allah, tidak kujadikan mati dan hidup itu adalah kecuali tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ujian, bang. Maka semua kita diuji ini kok, nggak ada yang nggak diuji, bang. Makanya kalau hidup ini kita ujian, kita harus sadar bahwasanya hidup ini punya aturan, betul? Betul nggak? Makanya maaf, ada kitab namanya Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir yang mengarang namanya Dr. Sulaiman Al-Asqor, seorang mufassir, Pak. Beliau menafsirkan kalimat liyabluwakum itu maknanya hidup ini memang tempatnya ujian, tapi hidup ini tempatnya ujian hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Tapi kalau orang hidup tidak punya iman, maka dia tidak akan pernah menganggap kalau hidup ini sebagai ujian, Pak. Inilah orang yang suka-sukanya aja hidup. Ustadz ceramah, dia cerita. Ustadz ceramah, dia main handphone, biasa itu. Ustadz ceramah, dia ngunyah. Ngunyah aja nggak apa-apa. Zolim betul kalian ku tengok dari tadi. Pak Wali Kota pun tadi nggak pengertian betul. Nyuruh aku makan buah, cuman tak dibukakannya buah tuh, cuman mau makan. Heran aku. Makanya hari ini kita tidak pernah lepas dari ujian. Hanya orang yang punya iman lah, Pak, yang menyadari kalau hidup ini ujian. Kenapa? Karena hanya orang yang punya iman yang sadar kalau hidup ini ada aturan. Tapi kalau orang hidup nggak punya iman, dia nggak sadar hidup ini ada aturan, Pak. Suka-sukanya aja dia hidup. Yang penting dia kenyang, yang penting dia tidur lelap, mikirkan orang nggak usah. Yang penting urusan dia sendiri selesai. Oh, ini bahaya orang kayak begini nih, Pak. Bahaya kita. Kenapa bahaya, Ustadz? Maaf, kita hidup tanpa orang lain nggak bisa, Pak Wali. Betul nggak? Pak Kapolres, hidup tanpa orang lain kita nggak bisa, Pak. Pak Dewan, nggak bisa. Bapak jadi dewan kan karena ada orang lain. Kalau nggak ada yang nyucuk Bapak, apa bisa jadi dewan? Alah. Pak Wali, tanpa orang lain, tanpa masyarakat, bisa nggak kita hari ini jadi wali kota? Nggak bisa. Tanpa orang lain kita nggak akan dapatkan jabatan itu. Makanya hari ini kita sadarlah kalau jabatan itu sebenarnya ujian. Maka kita perlu iman untuk menghadapi itu. Kalau kita hidup tidak punya iman, suka-suka aja dia. Nah, tujuan Allah memberikan ujian itu apa, Ustaz? Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Sana putih, sini putih juga. Iya, parah betul. Ya Allah. Air putih, botolnya kecil. Sesuai sama aku Nih. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita, Bang. Makanya Allah ngasih ujian. Allah ngasih ujian di bulan Ramadan dengan kita menahan lapar dan dahaga. Supaya apa? Allah pengen tahu mana yang Lo tau gak sih? Yang pantas nanti di ujung Ramadan, yang pantas diberikan gelar takwa. Tidak semua orang yang ikut puasa itu dikasih gelar takwa. Oh, nggak bisa, bos. Gak enak. Ngapain ada puasa kalau begitu? Nah, kan kita suruh nahan lapar sama dahaga dulu. Kita suruh nahan nafsu dunia dulu selama Ramadan ini. Baru kalau berhasil dikasih gelar takwa. Kan gitu, Bang. Nah, begitu. Allah pengen tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Dan pertanyaan saya, maaf, ada nggak yang tahu di antara kita amal siapa yang paling baik? Bu, ada nggak yang tahu amal siapa di sini yang paling baik? Ada nggak?